Shalom. Saya Pendeta Yeri Tawaluyan dan senang sekali dapat melayani. Ini kali kedua sebenarnya. Kali pertama itu sudah cukup lama, tanggal yang Labor Day, ya Labor Day sore waktu itu banyak yang libur. Nah kali ini luar biasa, banyak jemaatnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini temanya adalah 7 kunci pertumbuhan rohani dan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya sidang jemaat di tempat ini adalah sidang jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dan berkemenangan dalam Tuhan. Kita akan lihat dari beberapa ayat, beberapa bagian ayat, 7 kunci untuk pertumbuhan rohani dan hidup berkemenangan dalam Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa dalam setiap janji berkat, dalam setiap janji berkat Tuhan ada proses. Katakan sama-sama, ada proses. Dalam setiap janji Tuhan itu tidak langsung instan, tetapi ada proses. Saya bacakan ayatnya. Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan adalah Abram akan menjadi bangsa yang besar, akan diberkati oleh Tuhan, dan Abram akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Kalau Abram keluar dari tanahnya, keluar dari kampung halamannya, dari negerinya, dan dari sanak saudaranya, ke tempat yang dijanjikan Tuhan kepadanya, yaitu di tanah Kanaan. Ketika Abraham taat, dia keluar dari kampung halamannya, dia keluar dari rumah bapaknya, dia keluar dari negerinya dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan padanya. Kenyataannya bagaimana? Apa yang dia dapati ketika dia sudah taat pada Tuhan? Ternyata yang dia dapati kenyataannya di Kejadian 12 ayat 10 dibilang begini. Iya, slide berikutnya. Iya, ini sudah slide berikutnya. Kenyataannya adalah ketika kelaparan timbul di negeri itu. Saya mau tanya, janji Tuhan apa? Janji Tuhan kepada Abram apa? Katakan sama-sama, berkat. Janji Tuhan kepada Abram adalah berkat. Kalau dia keluar dari negerinya dan pergi ke tanah Kanaan. Kalau sampai di tanah Kanaan akan diberkati. Tetapi ketika Abram taat, Abram sudah taat, dia pergi ke tanah Kanaan. Kenyataan yang diterima apa? Katakan sama-sama, kelaparan. Sinkron atau tidak dengan janji Tuhan? Tidak sinkron. Janji Tuhan berkat, yang didapat adalah kelaparan. Dengar baik. Setiap janji Tuhan ada proses. Haleluya. Janji Tuhan disertai dengan proses. Tidak instan, tidak langsung dapat berkat, tidak. Tetapi ada proses, ada delay. Katakan sama-sama, penundaan. Ada penundaan, ada delay. Nah, di saat delay itu, di saat penundaan itu, Tuhan sedang membangun karakter Tuhan. Tuhan sedang membangun karakter ilahi di dalam saya dan saudara. Ketika lewat proses itu, ketika melewati penundaan itu, Tuhan sedang membangun sifat ilahi yang bernilai kekal. Haleluya. Apa itu?
kesabaran. Apa itu? Tetap bersandar pada Tuhan. Apa itu? Tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Haleluya. Dan yang Tuhan mau ketika kita lewat proses, waktu delay, iman kita makin bertumbuh. Bilang kiri kanan, sabar dalam penundaan. Bilang kiri kanan, sabar dalam penundaan. Ini delay. Kalau belum diberkati, ingat masih ditunda oleh Tuhan. Haleluya. Yang pasti satu saat kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Hasil setelah melewati proses. Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2 bilang begini. Adapun Abram, sayang ya terlalu kecil. Masih bisa. Adapun Abram apa? Sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ada proses penundaan memang. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji untuk memberkati saya dan saudara, maka janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ketika saudara dalam posisi sekarang belum diberkati oleh Tuhan, jangan putus asa. Ketika saudara sekarang masih mungkin cari-cari pekerjaan, jangan menyerah. Itu adalah bagian dari proses Tuhan yang Tuhan mau. Ketika kita dalam proses, kita makin setia kepada Tuhan. Kita makin mencari Tuhan, makin berharap dan bersandar pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada proses, ada delay, tetapi Tuhan menepati janjinya. Janji berkat Tuhan pasti disertai dengan proses, dengan delay. Tetapi hasil akhirnya Abram diberkati menjadi sangat kaya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kunci yang kedua untuk pertumbuhan rohani. Katakan sama-sama, rela mengalah. Rela dirugikan. Katakan sama-sama, rela dirugikan. Nah, ini cerita tentang Abram dan Lot. Gini, di Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi ceritanya Abram waktu dijanjikan Tuhan, kalau dia keluar dari Ur Kasdim, kalau dia keluar dari kampung halamannya dan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dia akan diberkati oleh Tuhan. Rupanya Abram lihat ponakannya yang mungkin masih kecil waktu itu, Lot. Abram mikir, aduh kasihan Lot, kalau kamu tinggal di sini terus mau jadi apa? Ayo sama-sama dengan Om Abraham. Diajaklah Lot ponakannya. Waktu diajak pergi ke tanah Kanaan, ketika Abram diberkati, ternyata Lot juga ikut diberkati. Nah, tetapi
Saya menduga modal awal kambing, domba, ternak yang menjadi dasar kekayaan Lot itu pasti dari pamannya, dari Abram. Iya kan? Lalu sama-sama jadi kaya. Sama-sama jadi kaya, terjadi perkelahian. Nah, harusnya siapa yang mengalah? Harusnya siapa yang mengalah? Lot. Kenapa? Selain masih muda, ini ponakan yang diajak oleh pamannya. Kalau nggak diajak oleh pamannya, miskin terus dia di kampung. Iya kan? Terjadi perkelahian, Lotnya nggak mau mengalah. Yang mengalah justru pamannya. Yang ngajak, aduh untung bukan saya yang jadi Abraham. Kalau saya yang jadi Abraham, wah, mungkin sudah saya marah-marahin dan sudah bahkan lebih parah lagi ya, ini bisa maki-maki nih ponakan yang nggak tahu diri ini. Iya kan, nggak tahu diri. Lot, kamu ingat nggak dulu? Siapa yang ngajak kamu? Kamu masih keluar ingus dari hidung kamu. Siapa yang ngajak? Iya, Om Abraham yang ngajak. Itu kambing domba pertama dari siapa? Iya, dari Om Abraham. Saudara, seringkali ada orang yang seperti Lot. Kulit lupa kacangnya. Nah, ini baru saya yang dapat kopi kayaknya tadi. Kebalik, bagus. Ada orang-orang yang begitu kan? Kacang lupa kulitnya. Iya, di sini nggak ada. Di sini nggak, di sana ada. Cuma di sana yang ada, di sini nggak ada. Di sini nggak ada bedanya. Haleluya, haleluya. Wow, iya kan? Banyak yang kita sering dengar gitu kan? Waduh, kok ini seperti apa? Lupa dia dari mana asalnya. Lupa dia siapa yang ajak dia datang ke Amerika. Setelah waktu datang ke Amerika masih culun, masih nggak tahu apa-apa, belajar. Setelah jadi kaya, dia lupa. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Waktu dulu baru datang di Amerika, yang ngajak siapa? Kebetulan karena yang diajak ini memang rajin, memang gesit. Dia kerja keras ini, jadi kaya, dia lupa. Haleluya. Kalau sudah begitu, rela apa? Katakan sama-sama, rela mengalah. Rela dirugikan. Setelah sama-sama kaya, harusnya Lot dia kasih tahu kepada para gembalanya, gembala-gembalaku, jangan berantem. Cari tempat makan, cari ladang rumput yang lain. Jangan ganggu, itu om saya. Jangan ganggu, om saya itu yang bawa saya ke sini. Kalau bukan om saya tetap akan miskin di kampung. Jangan ganggu. Ayo kita pergi ke tempat yang lain. Harusnya begitu si Lot. Ini nggak tahu diri. Harusnya dia kasih, ketika pamannya bilang, Lot, kita harus berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Harusnya Lot yang kasih kesempatan pamannya pilih lebih dulu tanah yang disukai oleh pamannya. Ini Lot yang lebih dulu memilih, dan dia memilih yang paling subur, yang paling baik. Wow, ponakan yang tidak tahu diri. Haleluya. Tapi saya mau katakan gini,
Kita lihat di akhirnya nanti. Kita tahu ceritanya kalau kita baca Alkitab. Tempat yang dipilih oleh Lot, daerah Sodom dan Gomora, ujungnya apa? Hasil akhirnya apa? Dibakar habis oleh Tuhan. Harta kekayaan Lot musnah dan Abram tetap bertambah kaya. Saya mau katakan, saudara, ketika ada orang lain yang merugikan engkau, ketika ada orang lain yang tidak menghargai jasamu, tetaplah rendah hati, tetaplah mengalah. Bahkan kalau ada orang lain yang merugikan engkau, serahkan itu pada Tuhan. Karena janji Tuhan untuk memberkatimu tidak dapat digagalkan oleh keserakahan orang lain. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan simpan dendam, jangan simpan kemarahan kepada orang-orang seperti Lot yang tidak tahu diri itu. Karena janji Tuhan, ketika Tuhan katakan aku akan memberkati engkau, maka Tuhan akan menepati janjinya. Haleluya, haleluya. Kita bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, pertumbuhan yang ketiga. Nah, ini ceritanya luar biasa nih. Yang ketiga, kita belajar dari Raja Saul. Seperti Raja Saul, pura-pura tuli terhadap penghinaan. Saya bacakan ayatnya. 1 Samuel 10 ayat 26-27. Nah, sekarang PowerPoint-nya harus ngikut. Klik lagi. Iya. 1 Samuel 10 ayat 26-27. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Katakan sama-sama, pura-pura tuli. Haleluya. Jadi ceritanya, Raja Saul adalah raja pertama di Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan sebenarnya Saul itu gagah dan perkasa. Dia lebih tinggi, satu kepala lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Jadi orang Israel lain cuma sepundaknya Saul. Ini raja yang secara fisik ini paling ideal, gagah, tinggi, besar. Itu pun masih ada orang-orang yang hatinya jahat, yang menghina dia dan katakan, masa orang ini dapat menyelamatkan kita? Saul dihina, tetapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli terhadap penghinaan. Saudara, kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang tidak menghargai kita, kalau ada orang yang gosipin kita, katakan sama-sama, pura-pura tuli. Kalau ada orang yang tidak mempercayai, kalau ada orang yang sirik sama kita, kalau ada orang yang gosipin kita, apa yang harus kita lakukan? Pura-pura tuli. Haleluya, haleluya. Kalau setiap kali saya masuk ke New York, nyetir di New York, termasuk Philadelphia kadang-kadang, terpaksa harus pura-pura tuli. Pura-pura tuli terhadap apa? Klakson. Tahu aja. Aduh. Telat bereaksi 1 detik aja di lampu merah. Lihat ke belakang. Orang hitam. Kadang-kadang naik juga darah sopir Tanjung Priuk. Waduh. Sepanjang saya nyetir dari East Coast ke West Coast, dari New York ke LA, balik lagi LA ke New York. Yang banyak klakson memang hanya New York, dan yang kedua Philadelphia. Aduh, kadang-kadang jadi terpancing juga balak.
Jadi kalau ada orang yang klaksonin kita karena 1 detik kita telat bereaksi, apa? Katakan sama-sama, pura-pura tuli. Haleluya. Jangan simpan di hati, pura-pura tuli aja. Kalau ada orang yang menghina, pura-pura tuli aja. Haleluya. Jangan simpan di hati, udah pura-pura tuli. Kenapa? Sebaik apapun kita, sesempurna apapun kita, tetap aja ada orang yang sirik. Mau sebaik apapun, tetap ada orang yang hatinya jahat, yang selalu sirik, yang selalu cari kekurangan. Jadi biarin, pura-pura tuli. Haleluya. Bilang lagi kiri kanan, kalau ada yang hina, pura-pura tuli. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, masih ada sambungannya dari yang ketiga dan yang keempat, mengampuni dan melupakan. Jadi ceritanya, setelah Saul dihina oleh rakyat, sebagian rakyat yang hatinya jahat, masakan orang ini sanggup menyelamatkan kita? Tidak begitu lama kemudian, salah satu kota di Israel diserang oleh musuh. Dan Saul sanggup mengalahkan musuh dan membebaskan kota yang diserang itu. Lalu di 1 Samuel 11 ayat 11 sampai 13 bilang begini. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Haleluya, haleluya. Saul bukan hanya pura-pura tuli terhadap penghinaan, tetapi dia juga mengampuni dan melupakan. Ketika ada saatnya balas dendam, bukan Saul yang bahkan balas dendam, rakyat yang setia kepadanya yang akan balas dendam. Rakyat yang setia padanya bilang, siapa tuh yang kemarin-kemarin menghina Saul? Serahkan mereka pada kami yang membunuhnya. Tapi Saul bilang, tidak. Tidak boleh ada pembunuhan. Artinya, saya sudah mengampuni dan melupakan. Tidak ada balas dendam. Tidak ada revenge. Tidak. Saya sudah mengampuni. Saya sudah melupakan. Kunci pertumbuhan rohani adalah kalau kita mau mengampuni dan melupakan. Pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang yang bersalah kepada kita, bukan. Pengampunan itu justru untuk kepentingan kita. Kenapa? Gini, kalau kita tidak mengampuni, maka hati kita itu akan penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian dan luka hati. Ini bagaikan kanker yang menggerogoti jiwa kita. Setelah menggerogoti jiwa kita, lambat laun akan menggerogoti jasmani. Banyak yang sakit. Kenapa? Karena sakit hati. Dan ayatnya ada di Ayub 21 ayat 26 bilang begini, yang lain mati dengan sakit hati dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Mati dengan sakit hati tidak pernah merasakan kenikmatan hidup. Kenapa? Karena ada dendam. Saudara, pengampunan itu bagaikan detox, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Kita perlu banyak minum air putih, detox. Kalau di Indonesia
banyak minum kelapa hijau kalau ada, detox. Apalagi itu katanya seledri itu kalau direbus itu bagian dari detox, mengeluarkan racun-racun. Ibu-ibu banyak yang tahu lah kalau obat-obat herbal dan yang detox seperti itu. Tetapi untuk detox jiwa, caranya adalah mengampuni. Katakan sama-sama, mengampuni. Haleluya. Mengampuni dan melupakan. Itu kunci pertumbuhan. Yang kelima, kunci pertumbuhan rohani yang kelima. Nah, ini menarik ini. Pandang ke depan. Ada harapan ke depan. Ada perubahan dan pembaharuan ke depan. Haleluya. Ini contoh Petrus di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mengatakan kepada Simon, engkau bukan lagi Simon. Simon artinya bulu yang gampang terombang-ambing. Tapi Tuhan katakan engkau bukan Simon, engkau adalah Petros, engkau adalah Petra, engkau adalah the rock, engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Tetapi setelah Tuhan Yesus bilang gitu, apakah langsung terjadi kenyataan? Tidak. Petrus masih bimbang. Dia bahkan takut kepada pembantu rumah tangga. Ketika Tuhan Yesus sedang disidang, ada seorang pembantu rumah tangga wanita bilang, kamu kan dari logatmu, kamu bagian dari Yesus ini. Dan Petrus menyangkal, bahkan 3 kali dia menyangkal. Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Simon masih tetap sama sebenarnya, masih tetap peragu sebenarnya, tetapi Tuhan melihat masa depan. Engkau bukan lagi Simon, engkau adalah Petrus, engkau adalah the rock, engkau adalah batu karang. Karena di atas batu ini aku akan membangun jemaatku. Dan memang terjadi seperti perkataan Yesus. Petrus di kemudian hari akhirnya bertumbuh menjadi batu karang. Ketika di hari kematiannya, Petrus bilang, aku tidak layak untuk disalib sama seperti Tuhan Yesus. Aku tidak layak mati disalib sama seperti Tuhanku. Balikkan aku. Dan menurut catatan sejarah, Petrus mati disalib bukan kepala di atas, tetapi dengan kepala di bawah. Dia tidak takut lagi menghadapi penderitaan. Dia teguh dalam imannya. Itulah Petrus. Tuhan melihat ada perubahan di masa depan. Amin. Ada harapan perubahan di masa depan. Nah, saya kasih contoh. Coba slide berikutnya. Ini menarik. Saudara, tahukah saudara bahwa ini catatan catatan sejarah dan sudah ada bukunya. Saya baca bukunya itu dalam bahasa Indonesia. Pulau Run. Pulau, kita mungkin orang Inggris Run, tapi Run. Pulau ini, saudara pasti nggak tahu ini tepatnya di mana. Ini ada di Maluku, di samping Pulau Buru. Pulaunya kecil, hanya panjang 2 miles dan lebarnya cuma setengah mile. Tetapi pada waktu itu, pada tahun 1616, ini pulau kecil yang paling kaya dengan rempah-rempah. Pulau ini pulau dengan nutmeg, pulau dengan biji pala
yang paling mahal di zaman itu. Tetapi pulau ini dikuasai oleh Inggris di Indonesia, di Maluku, dikuasai oleh Inggris dan Belanda sukar untuk mengalahkan pulau ini. Pertahanan Inggris kuat sekali di situ. Akhirnya mereka barter. Yang dibarter saudara tahu apa? Manhattan. Tahukah saudara bahwa Manhattan itu pertama kali dihuni oleh para pemukim orang Belanda. Orang Belanda dulu yang bermukim di Manhattan. Tetapi kita tahu, sekarang aja kan masih banyak rawa-rawa tuh Manhattan. Apalagi dulu, 400 tahun yang lalu. Pulau yang miskin dibanding dengan Pulau Run di Maluku. Makanya akhirnya mereka barter. Mereka barter, Belanda memberikan Manhattan kepada Inggris, lalu jadilah New York. Itu sejarahnya. Dan Inggris memberikan Pulau Run. Pada waktu itu memang kelihatannya Manhattan miskin. Tidak ada apa-apanya, rawa. 300 tahun kemudian, apalagi sekarang 400 tahun kemudian, Manhattan menjadi pulau yang paling kaya di seluruh dunia. Pulau Run mana? Dilupakan orang. Haleluya. Jangan melihat sekarang, lihatlah apa yang bisa Tuhan lakukan di kemudian hari. Amin. Jangan melihat, oh jemaat ini, oh teman saya ini kok kelakuannya parah sekali. Jangan lihat sekarang. Lihat di kemudian hari. Tuhan bisa mengubah orang. Sebagaimana Tuhan mengubah Simon Petrus, Tuhan bisa mengubah saya dan saudara. Sebagaimana catatan sejarah, jangan melihat apa yang ada sekarang. 1616 Manhattan itu tidak ada apa-apanya. Makanya langsung ditukar dengan Pulau Run. Sekarang kebalik, Manhattan menjadi pulau yang paling kaya di seluruh dunia. Semua pengen ke New York. Semua pengen datang ke Amerika dan harus ke New York. Pulau kecil, Run pada waktu itu pulau kaya dengan rempah-rempah, tetapi akhirnya terbalik. Dulu yang tidak dianggap oleh manusia, yang tidak dianggap oleh Belanda, makanya dengan langsung ditukar begitu saja. Sekarang menjadi yang paling makmur di seluruh dunia. Saudaraku, di dalam Tuhan ada masa depan. Amin. Di dalam Tuhan sanggup mengubah saya dan saudara menjadi lebih baik di kemudian hari. Haleluya. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keenam. Kunci pertumbuhan keenam. Tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ini teladan dari perempuan Kanaan. Saya bacakan ayatnya ya. Sambil saya baca ayatnya, saudara ngikutin pembacaan ayatnya ini. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita lihat ayat berikutnya, respon Yesus seperti apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Respon Tuhan Yesus apa? Tidak menjawabnya. Tuhan Yesus cuekin. Dicuekin sama Tuhan Yesus. Tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Cuek. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tuhan Yesus cuekin, murid-muridnya, pembantu-pembantunya. Jadi kalau untuk konteks sekarang, dicuekin gembalanya, lalu para pengerja, para pendeta-pendeta pembantu
ngusir pergi. Nah, saya mau tanya, pernah nggak dicuekin gembala? Pasti nggak pernah. Pernah nggak diusir oleh pembantu-pembantu gembala? Pasti nggak pernah. Yang ada dicari-cari. Kalau sudah nggak datang gereja, pasti dicariin. Haleluya. Lalu ayat 24. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Aku diutus hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan. Bukan untuk orang dari asli Kanaan, bukan. Aku diutus bukan untuk kamu. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini justru tambah dekat, tambah mencari Tuhan Yesus. Nah, ayat 26. Boleh gak kita baca sama-sama ayat 26 ini? Boleh? Tetapi Yesus menjawab, baca sama-sama 2, 3. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sedang bilang perempuan ini apa? Sebenarnya Tuhan Yesus lagi bilang ke perempuan ini, dia siapa? Anjing. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya sedang bilang begini kepada perempuan Kanaan ini. Kamu, kita aja sulit ngomong kan? Perempuan Kanaan, kamu sama dengan, takut ngomongnya kan? Nah loh, pernah gak digituin sama gembala? Oh pastilah gak pernah. Yang ada gembala elus-elus terus dan senyum-senyum terus. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana reaksi perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waduh. Dia bilang, iya saya anjing memang, tapi anjing pun dapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Hasilnya adalah di ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, jangan mudah kecewa dengan Tuhan. Jangan mudah kecewa, karena ada saatnya peristiwa seperti ini bisa terjadi juga pada kita. Jangan mudah kecewa, jangan sedikit-sedikit baper, terbawa perasaan. Jangan dikit-dikit ngambek lalu pindah gereja. Jangan, karena justru Tuhan sedang melatih iman kita, dan di akhir dari latihan iman itu ada berkat. Haleluya. Saudara punya gembala sidang yang paling baik hati. Haleluya. Ini Tuhan Yesus loh yang bilang kamu ini anjing. Gak pernah ada. Mana ada gembala yang berani bilang begitu? Gak pernah. Tetapi Tuhan bilang gitu sama si perempuan Kanaan. Haleluya. Ujungnya adalah iman perempuan ini teruji. Saudara mau teruji imannya, amin? Bilang kiri kanan. Jangan main perasaan, jangan ngambek. Bilang. Haleluya. Jangan cepat tersinggung. Masa baru gembala salah ngomong dikit aja dia tersinggung. Belum Tuhan Yesus bilang anjing loh. Enggak pernah. Gembala mana ada, pendeta mana ada yang berani ngomong gitu sama jemaatnya. Enggak. Tapi Tuhan Yesus pernah ngomong gitu.
untuk menguji iman dari perempuan Kanaan ini. Haleluya. Yang terakhir, waktu saya sudah habis, tetapi yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh di Filipi 4 ayat 5. Menjadi berkat, menjadi mitra kerajaan Allah dalam pemberitaan Injil. Tapi saya hanya baca Filipi 4 ayat 5 saja. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Katakan sama-sama. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya kiamat sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktu untuk Tuhan memanggil kita sudah dekat. Artinya pandang ke surga. Upahmu besar di surga. Artinya adalah ayat yang lain katakan menabunglah hartamu di surga. Lalu Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah engkau dikenal sebagai orang yang baik hati. Orang yang baik hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sehingga orang akan bilang, aduh kalau si ibu ini baik hatinya. Jemaat IBC Philadelphia semua baik hatinya. Haleluya. Kenapa? Oh, karena dia suka memberi, dia suka menolong, dia suka tersenyum. Jangan tunggu menjadi kaya dulu baru kebaikan hati kita diketahui semua orang. Hanya dengan memberikan yang kecil mungkin. Saya sangat terkesan ada ibu yang selalu ketika kami datang di sini, memberikan apa itu kacang yang enak banget. Kelihatannya kecil, tetapi kebaikan hati. Dalam perjalanan kami melayani, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dalam beberapa kali perjalanan pelayanan di beberapa kota, ada ibu-ibu yang sederhana, tetapi memberikan perhatian, menunjukkan kebaikan hatinya. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena upahmu besar di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Biar Engkau tanamkan firman-Mu ini kepada kami. Tuhan, tolong kami ketika kami melewati proses penundaan, kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena kami tahu janji berkat Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Biar Engkau tanamkan firman-Mu ini. Ketika kami dihina, biar kami pura-pura tuli. Haleluya. Dan hati kami penuh dengan pengampunan, mengampuni dan melupakan. Dan biarlah ya Tuhan kami tetap pandang kepada Tuhan. Ada masa depan, ada perubahan ke depan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.